Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya. Suatu sore, Lani bersama ayah dan ibu sedang duduk di teras. Teras rumah mereka menghadap taman di depan rumah. Di taman itu tumbuh aneka tanaman bunga. Di sudut taman juga tumbuh pohon mangga. Suasana di teras rumah terasa sejuk. Tiba-tiba Lani terbatuk-batuk. Lani mencium bau asap. Kelihatannya seseorang tengah membakar sampah daun-daun yang belum kering. Asap sampah yang dibakar itu begitu pekat. Udara jadi tercemar asap. Ada orang yang membakar sampah berupa daun-daun yang belum kering. Pembakaran sampah itu menimbulkan asap tebal. Udara jadi tercemar asap. Banyak orang jadi batuk-batuk akibat menghirup asap itu. Menurutmu, bagaimana tindakan orang yang membakar sampah itu? Apakah dia mematuhi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat? Jika tidak, apa akibat dari tindakannya itu? Tindakan yang dilakukan orang itu sudah melanggar kenyamanan lingkungan orang banyak, sehingga dapat dikatakan dia tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Menjaga kenyamanan lingkungan merupakan salah satu tanggung jawab warga masyarakat. Apa saja jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Mari kita baca teks berikut. Tanggung jawab bersifat kodrati dan selalu melekat pada diri setiap individu, terutama dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat ada 1. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Dan yang terakhir, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat menjadi tanggung jawab setiap anggota masyarakat. Ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diupayakan dengan membuat peraturan untuk dipatuhi bersama segenap warga masyarakat. Sebagai contohnya, membuat peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam. Peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam tersebut hendaknya dilaksanakan setiap anggota masyarakat sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan dari berbagai individu yang mempunyai latar belakang kehidupan berbeda-beda.
tetapi mempunyai tujuan yang sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat tentu banyak terjadi perbedaan. Meskipun demikian, setiap anggota masyarakat harus tetap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Dalam menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, hendaknya dipegang prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. A. Membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Sebagai contoh, misalnya kamu mempunyai tetangga baru. Kemudian, kamu datang berkunjung ke rumahnya untuk berkenalan. Tak lupa, kamu membawa setoples kue yang akan kamu berikan. Itu tandanya kamu membina hubungan baik dengan tetangga dengan menjaga kerukunan. Poin B, saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Contohnya, kamu memiliki pohon mangga. Kebetulan pohon manggamu sedang berbuah dan kamu akan memanennya. Sedangkan tetanggamu sebelah rumah tidak memiliki pohon mangga, sehingga kamu berniat memberikan manggamu kepada tetanggamu. Itu adalah wujud menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat dengan saling memberi. Poin C, tidak menonjolkan perbedaan, tetapi mencari kesamaan. Sebagai contoh, misalnya, kamu lebih tinggi dari tetanggamu, sedangkan dia lebih putih daripada kulitmu. Dalam hal ini, kalian berbeda secara fisik. Tapi kalian sama-sama orang Jawa, bisa berbahasa Jawa. Itulah salah satu bentuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar masyarakat dengan tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari persamaan. Kemudian kita akan belajar perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Yang pertama, poin A. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Artinya, sesama umat manusia kita harus hidup rukun, tidak boleh saling bertengkar. Poin B. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Contohnya, RT-mu akan mengadakan kegiatan piknik, sedangkan belum menentukan tujuan piknik. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akhirnya warga di RT-mu memilih melakukan musyawarah untuk menentukan tempat. Poin C. Bergaul dengan sesama warga masyarakat tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Sebagai contoh, misalnya kamu orang Jawa, sedangkan tetanggamu ada yang dari suku di daerah Papua. Nah, dari sini kamu tidak boleh membedakan, oh aku beda dengan dia. Dia bahasanya bukan seperti bahasa saya. Poin D. Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Nah, sudah dicontohkan tadi, misalnya kamu orang Jawa, sedangkan kamu punya tetangga baru, dia baru saja pindah dari Papua. Otomatis dialek kalian atau gaya bicara kalian itu berbeda. Karena bahasa daerah kalian berbeda, maka kalian menggunakan bahasa Indonesia agar komunikasi dapat berjalan lancar, sehingga tidak ada kesalahpahaman ketika kalian saling berbicara. Poin E. Mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat.
Dengan membiasakan menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, banyak manfaat yang bisa kamu peroleh. Beberapa manfaat yang dimaksud seperti berikut. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang. Pergaulan antar sesama warga masyarakat akan lebih rukun dan lebih akrab. Terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu antar warga masyarakat. Dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Dan yang terakhir, pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik. Selanjutnya, kita akan membahas meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Masyarakat terbentuk atas dasar persamaan tujuan dan budaya antar warga masyarakat, meskipun saling berbeda latar belakang asal-usul. Atas dasar kepentingan bersama yang hendak dicapai dalam masyarakat, setiap warga masyarakat hendaknya dapat memperkuat hubungan antar anggota dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota masyarakat. Dengan demikian, perbedaan dalam masyarakat menjadi hal yang dianggap wajar, karena mereka dapat saling bergaul dan saling memaklumi perbedaan-perbedaan yang ada. Solidaritas atau rasa setia kawan sebagai warga masyarakat terus ditingkatkan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Sikap solidaritas sosial dalam masyarakat meliputi saling membantu, saling peduli, bisa bekerja sama dalam mendukung pembangunan wilayah baik secara keuangan maupun tenaga. Misalnya, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Sebagai contoh, kamu dan keluargamu akan pergi rekreasi. Sedangkan di hari yang sama, ada kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan di RT-mu. Maka yang dapat dilakukan keluargamu adalah menunda rekreasi dan ikut serta dalam kerja bakti. Salah satu bentuk solidaritas sosial adalah kerjasama atau gotong royong. Gotong royong merupakan suatu bentuk tolong-menolong yang berlaku di daerah pedesaan Indonesia. Berdasarkan sifatnya, gotong royong terdiri atas gotong royong bersifat tolong-menolong dan bersifat kerja bakti. Gotong royong dilakukan untuk menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Sebagai contoh, gotong royong yang bersifat tolong-menolong. Contohnya, tetanggamu sedang membangun rumah. Kamu berniat menolongnya dengan membantu masang genteng. Dan gotong royong yang bersifat kerja bakti, misalnya, RT-mu berencana melakukan bersih-bersih kampung. Kegiatan itu akan dilakukan hari ini. Maka setiap warga kampung harus ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, kita akan membahas menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Tiap-tiap warga masyarakat mempunyai persamaan derajat yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Menghormati persamaan derajat bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan antar warga masyarakat. Secara harfiah, diskriminasi berarti perbedaan perlakuan. Diskriminasi ini memiliki arti memperlakukan orang atau kelompok, biasanya minoritas, secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, negara, agama, keyakinan politik, kebiasaan sosial, jenis kelamin, bahasa, dan usia.
Ada kata minoritas. Apa arti minoritas? Minoritas adalah segelintir orang atau sekumpulan orang yang jumlahnya sedikit. Kita tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Misalnya, kamu punya tetangga orang Papua tadi, sedangkan kamu adalah orang Jawa. Secara fisik, kulit kalian berbeda, misalnya kamu berkulit putih, sedangkan orang yang Papua tadi berkulit hitam. Atau, misalnya kamu perempuan dan dia laki-laki. Berdasarkan kenyataan-kenyataan itu, kalian tidak boleh berperilaku membedakan. Karena setiap manusia itu di mata Tuhan sama derajatnya. Tidak boleh dibeda-bedakan. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia. Apakah kamu masih ingat semboyan bangsa Indonesia? Iya, betul sekali, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda, kalian tetap satu jua. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.